Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Ma'ruf dari Tadris IPSA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Untuk definisi strategi pembelajaran sendiri ialah suatu usaha yang menggunakan strategi secara sistematis dan dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan juga kekurangan dalam melaksanakan metode pembelajaran yang satu ini. Ini untuk kelebihannya adalah karena metodenya murah dan juga mudah. Kemudian dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan juga lebih detail. Kemudian guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Di samping itu juga terdapat kekurangan. Di antaranya yang pertama, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Kemudian tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Kemudian siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Dan yang terakhir, lebih sulit untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, metode yang kedua, yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Dalam metode ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kemudian proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Dan yang terakhir, kelebihan dari metode ini ialah dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dengan praktiknya. Kemudian ada pun kekurangan dari dari metode ini maksudnya, yaitu memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan dan juga tempat. Karena jika tidak, justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan juga keterampilan yang khusus. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu strategi pembelajaran dengan metode diskusi. Jenis strategi pembelajaran yang mudah digunakan seperti diskusi, yaitu dengan menghadapkan siswa pada suatu problem atau masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Kelebihan dari strategi ini ialah dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Kemudian dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya dan juga dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Artinya di sini saling menghargai pendapat dari satu sama lain. Kemudian kekurangannya, yang pertama, kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan juga dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Kemudian kekurangannya, selain itu seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosional. Yang terakhir, yaitu kekurangannya perlu waktu yang lama untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian strategi yang terakhir menggunakan metode simulasi. Dalam strategi pembelajaran dengan menghadirkan situasi tiruan atau simulasi agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan oleh guru.
atau tenaga pendidik. Kelebihan dari strategi ini atau metode simulasi ini ialah dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Juga dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Kemudian dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Yang terakhir, kelebihannya adalah dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Adapun kekurangan dari metode ini ialah karena adanya beberapa faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika melakukan simulasi tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan kekurangan dari metode simulasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan dalam penjelasan strategi pembelajaran ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.